Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ini adalah pertanyaan yang masuk di grup At-Taifah Al-Mansurah yang keempat pada hari Jumat 25 Desember 2020. Ini adalah pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan yang terakhir dari 5 pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan ini datang dari saudara kita Irwan di Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membalas budi baik orang yang telah meninggal? Jazakallahu khairan. Ya, wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kalau kita memiliki maksud yang baik kepada orang lain, itu adalah pertanda bahwa kita ini memiliki perhatian kepada orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu kebaikan orang itu dibalas dengan kebaikan. Keburukan orang jangan dibalas dengan keburukan. Tapi harusnya bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki keburukan itu. Dan terkait dengan orang yang telah meninggal dunia, maka perlu diketahui orang yang telah meninggal dunia itu telah selesai urusannya. Kalau dia dahulunya adalah orang yang baik, maka dia akan menerima hasil dari kebaikannya. Adapun orang yang buruk, maka dia akan menerima dari keburukannya. Maka kita yang hidup tidak boleh mencela orang yang telah meninggal dunia, dan demikian pula orang yang meninggal dunia di dalam kebaikan, itu boleh kita sebut-sebut kebaikannya, dan tidak boleh kita mengungkap kejelekannya lagi. Ya, adapun kalau kita ingin membalas kebaikannya dari orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita di masa hidup kita, di masa hidupnya dia, maka banyak tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW atau datang dari Al-Quran bahwa orang yang telah meninggal dunia itu bisa akan mendapatkan kebaikan dari kita dengan kita mendoakan mereka. Jelas ya? Dengan cara kita mendoakan mereka. Dan itu orang-orang yang datang belakangan itu mendoakan kepada orang-orang yang telah mendahului mereka dengan kematian. Itu kan disebut di dalam Al-Quran. Itu dari cara berbuat baik. Jadi cara berbuat baik yang pertama apa? Kepada orang yang telah meninggal dunia, siapapun dia. Kita mendoakannya. Kita mendoakannya. Mendoakan dengan pengampunan dan rahmat. Itu pokok. Ya, mendoakan pengampunan dan rahmat. Ini kepada siapapun dia. Terhadap Nabi kita, ya para sahabat, tabi'in, dan para ulama atau orang-orang yang soleh. Ya, didoakan dengan keridhaan, dengan rahmat, pengampunan. Itu didoakan dengan hal tersebut. Jelas ya? Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami terhadap dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan terhadap saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, ini kan didoakan dengan apa? Dengan pengampunan. Jelas ya? Dan demikian pula dari hal yang sangat penting diperhatikan, itu mendoakan kedua orang tua. Ini yang harus paling kita berbuat baik kepada mereka. Dikala mereka hidup, dan ketika mereka telah meninggal dunia. Ketika mereka telah meninggal dunia dari orang tua kita ini,
Itu kita mendoakan pengampunan, mendoakan rahmat. Kemudian kita berbuat baik kepada teman baiknya di dunia ini. Itu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Jadi kalau ada dia teman baiknya di dunia ini, kita berbuat baik kepada teman-temannya. Itu diantara berbuat baik. Jadi kalau saya mau urutkan, berbuat baik secara umum, itu apa? Itu kita mendoakan dengan pengampunan, dengan rahmat, kan begitu. Dengan keridhaan. Kalau terhadap orang tua kita, yang pertama kita doakan dengan pengampunan. Yang kedua, supaya diberi rahmat. Yang ketiga, cara kita berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita berbuat baik kepada teman-teman baiknya di masa hidupnya. Dan yang keempat, kita boleh bersedekah untuk orang tua kita. Bersedekah untuk orang tua kita. Yang kelima, itu kita menghajikan dia kalau dia belum haji. Kalau misalnya dia belum pernah haji di masa hidupnya dan dia telah meninggal dunia, kita sebagai anak mendapat rezeki yang lebih, syaratnya kita berhaji dulu. Setelah kita berhaji, menunaikan kewajiban kita dari rukun Islam yang kelima, maka kita memiliki lagi kemampuan, maka kita hajikan orang tua kita. Kita berhaji untuk orang tua kita. Jelas sampai di sini? Adapun kepada orang lain, misalnya terhadap teman, atau tetangga, atau kaum muslimin yang lainnya secara umum, maka itu tadi, yang pertama kita mendoakan mereka, yang kedua dengan pengampunan dan rahmat, kemudian juga kita berbuat baik kepada ahli warisnya, kepada keluarga yang dia tinggalkan. Dan kita tidak menyebut-nyebut kejelekan mereka. Jelas sampai di sini? Kalau misalnya mereka telah berbuat baik sama kita dengan harta, kita gunakan harta itu dengan baik. Supaya jadi kebaikan bagi mereka. Kalau mereka berbuat baik kepada kita dengan ilmu, amalkan ilmu itu dengan baik. Supaya ilmu itu menjadi pahala jariah bagi mereka. Kalau mereka mengamanahkan kepada kita sesuatu dari wakaf dan lain sebagainya, kita manfaatkan itu dengan baik agar menjadi pahala jariah bagi mereka yang telah meninggal dunia. Nah, ini di antara hal yang perlu diperhatikan untuk berbuat baik dan supaya menambah kebaikan bagi orang yang telah meninggal dunia. Karena itu memintakan ampun dari anak kepada orang tua, itu kata Nabi, orang tua nanti akan diangkat derajatnya, dan dia heran kenapa diangkat derajatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena istighfar anaknya kamu terhadap dirimu. Jelas ya? Ini secara umum apa yang dapat kami jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan kita, memberikan petunjuk kepada kita, merahmati kita, menjadikan kita dari hamba-hamba yang berbakti kepada kedua orang tua, dan memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan kita, sehingga Allah mewafatkan kita dalam kebaikan, mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh di dalam surganya nanti. Allah Ta'ala a'lam.